Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Taib. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita. Terakhir kemarin pembahasan tentang hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf alif yang apabila di awal kalimat atau apabila di awal bacaan, maka alifnya dibaca, diberi harokat. Tapi kalau di tengah bacaan, maka alifnya tatkala dibaca, maka dia tidak diharokati atau dianggap tidak dibaca. Ada dalam penulisan tapi tidak ada dalam bacaan. Yaitu tatkala di tengah bacaan, di tengah bacaan. Taib. Sekarang kita praktek baca hamzah wasal pada kitab Uslugha, halaman terakhir dari pelajaran yang kelima. Naam. Taib. Ini halaman terakhir dari pelajaran yang kelima. Ya, halaman 32. Ya, halaman 32. Taib. Diperhatikan petunjuk latihannya. Sudah apa? Ya, silakan. Taib. Nah, kami bacakan Iqra ma yali. Iqra ma yali. Silakan istami'u artinya dengarkanlah. Nah, wanzur dan lihatlah. Istami'u wanzuru, dengarkanlah dan lihatlah. Iqra ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Qawaida nutqi hamzatil wasli. Hamzatil wasli. Taib. Ayo ikuti bacaan kami. Udah Pak Rusdi? Udah ya? Taib. Ikuti bacaan kami. Iqra ma yali. Iqra ma yali. Mura'iyan qawaida nutqi. Qawaida nutqi hamzatil wasli. Nah, Iqra, mama Iqra. Bacalah. Apa dari Kalau ma di tengah, apa kali terjemahannya? ya, Kalau ma di tengah, dari apa yang Iqra. ya itu dia apa? Apa yang Mana darinya? Ada min nggak? Nggak ada. Nggak boleh tambah-tambah ya? Nggak boleh. Bacalah apa yang. Nah, ma itu kalau di tengah kalimat artinya apa yang. Kalau di awal kalimat artinya apa saja. Apa? Taib. Yali, mana yali? Berikut. Sahih. Mura'iyan, sudah ini mura'iyan. Memperhatikan. Terjemahkan dengan memperhatikan. Ya, terjemahannya mura'iyan memperhatikan, tapi ada makna dengannya, ada kaidahnya sehingga memunculkan makna dengan. Tapi terjemahan asal mura'iyan apa? Memperhatikan. Dengan memperhatikan. Qawaida. Ma mana qawaida? Kaidah. Iya, kaidah. Nutqi. Natiqina biha. Kaidah pengucapan. Naam, pengucapan.
hamzatil wasli, hamzah wasl. Itu enggak usah terjemahkan. Hamzah wasl. Tayyib. Nah, kami ulangi lalu kami bacakan lalu diulangi sama-sama dan diterjemahkan. Istami' wa'id wa tarjim. Istami' artinya dengarkanlah, ya. A'id artinya ulangilah. Kemudian tarjim artinya terjemahkanlah, ya. Istami' wa'id wa tarjim. Taib. Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. 1 2 3. Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Terjemahkan 1 2 3. Bacalah apa yang berikut dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasl. Mumtaz, barakallahu fik. Ya, lihat itu kaidah. Lihat kaidah. Lihat kaidah. Kenapa enggak tanwin itu kaidah? Kenapa tidak tanwin kaidah? Qawaidah. Nah, kenapa fathahnya tidak tanwin? Ada al-tarif? Oh, al-tarif dia. Ada al-tarif enggak? Tidak ada. Berarti bukan al-tarif dong penyebabnya. Ya kan? Iya, Nah, terus apa penyebabnya kalau gitu? Baca dan ini mudah bukan? Iya, dia mudhaf ya. Iya. Nah, jadi datangkan alasan penghilang tanwin. Ya, kalau enggak cocok jangan dipakai. Ya. Marfu. Ya. Enggak. Ini saya enggak tanya kenapa enggak doma ya? Enggak, saya tidak tanya itu. Jadi kenapa dia tidak tanwin fathahnya? Karena kenapa? Mudhaf. Berarti salahnya apalah? Adalah mudhaf ilaih. Hukumnya majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kasrahnya kenapa tidak tanwin lagi? Tidak ada Iya, nutqi. Kenapa tidak tanwin? Tidak ada. Dan alnya di salah. Berarti apa? Iya, mudhaf ya. Juga. Arti dua jabatannya nutqi nih. Mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaih dan dia juga mudhaf. Berarti setelah kalau nutqi juga mudhaf, setelahnya hamzah sebagai Mudhaf ilaih lagi. mudhafun ilaih lagi. Hukumnya majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kasrahnya kenapa tidak tanwin lagi? Mudhaf lagi. Ya. Berarti setelahnya adalah Mudhaf ilaih. mudhaf wasli, mudhafun ilaih, hukumnya majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Gitu. Jadi bisa itu bertumpuk-tumpuk mudhaf ilaih. 3 kali. Iya, 3 kali. Ya. Ada 3 mudhafun ilaih ya. 6. Subhanallah. Jadi gitu ya. Jadi kadang mudhafun ilaih ada 3. Nah. Jadi qawaidah mudhaf, nutqi mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Dan dia juga mudhaf gitu. Wa huwa mudhaf. Hamzati mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Al-wasli mudhafun ilaih. Kenapa al-wasli tidak menjadi mudhaf lagi? Itu kan mudhaf. Tidak ada mialnya. Apa terakhir mi juga kayaknya. Kenapa dia tidak menjadi mudhaf? Apa alasannya? Karena lihat kalau kalinya lihat ingat syaratnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Terapkan itu. Idhaf apa syaratnya mudhaf? Apa syaratnya mudhaf? Tidak beral. Berarti nih memenuhi syarat ini menjadi mudhaf ila wasal. Beral. Memenuhi tidak? Kan syaratnya apa mudhaf? Tidak beral. Berarti ini memenuhi tidak? Tidak. Kenapa? Al-wasal. Tidak ada alnya. Kenapa tidak ada alnya Pak Rusran? Yang ada al. Yang mana ini kan yang al-wasli. Saya tanya kenapa al-wasli? Kenapa tidak menjadi mudhaf? Apa yang menghalanginya? Karena dia mudhaf ilaih. Alnya toh. Kan mudhaf ini boleh menjadi mudhaf, ya enggak? Tapi ini kenapa tidak menjadi mudhaf al-wasl? Apa alasannya? Ingat apa syaratnya mudhaf? Tidak bertanwin. Tidak beral. Dan tidak apa Pak Isran? Tidak bertanwin. Dan tidak beral. Ini memenuhi tidak al-wasl menjadi mudhaf? Tidak. Kenapa tidak? Ada alnya. Ya, itu dia alasannya. Ya, itu alasannya. Karena adanya al sehingga enggak bisa menjadi mudhaf karena mudhaf itu tidak boleh beral ta'rif. Ya, tidak boleh beral ta'rif. Ya, di apa namanya? Ditenangkan ya. Apa alasannya dan begitu ya. Nah, al-wasli kenapa tidak tanwin? Karena ada alnya.
kenapa al-wasl tidak boleh menjadi mudhaf? Karena ada alnya, gitu ya. Barakallahu fiik. Nah, gitu dia. Nah, jelas ini? Jelas ya kenapa al-wasl tidak menjadi mudhaf? Oke. Karena ada Alnya. alnya. Karena mudhaf itu tidak boleh beral. Taib. Barakallahu fiik. Memang al-wasl tidak bertanwin. Akan tetapi yang menyebabkan dia tidak tanwin bukan karena mudhaf, tapi karena al-ta'rif. Sehingga yang menyebabkan al-wasl tidak menjadi mudhaf ada karena adanya al. Gimana nih? Oke. Mantap ya? Ya. Taib. Barakallahu fiik. Ya, gitu dia. Naam. Ayo silakan dibaca diterapkan kaidah pengucapan hamzah wasl. Kalau di awal bacaan maka hamzah waslnya dibaca. Kalau tengah bacaan maka hamzah waslnya tidak boleh dibaca. Jelas ini? Taib. Silakan Pak Yusran aja leh, nomor 1. Ibnu Muhammadin fil Ghurfat. Fil Iraq. fil Iraq Fi huruf jar. fil Iraqi Naam. wa banu Hamidin fil Hindi. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya putra Muhammad. putranya. Putranya Muhammad di Irak Naam. dan putranya Hamidin di India. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa ini. Ayo Pak Imam. Ya, silakan. kharaja bin tabibu minal bait. Kenapa ibnu tidak tanwin? Karena di pertengahan. Iya. Kenapa? Tidak ada kaidah pertengahan di sini. Kenapa ibnu? Ibnu kharaja binu. Ya, kharaja binu. Kenapa ibnunya tidak tanwin? Saya start. Enggak lah. Berpikir. Kenapa? Iya, dari tadi berarti kan teman-temannya belajar. Ayo. Kharaja binu. Apa yang menyebabkan hilang tanwin? Satu, alta. Al-ta'rif. Nanti nggak mungkin kan? Iya. Apalagi yang kedua? Karena bukan Kenapa? mudhaf. Karena mudhaf kan? Iya. Berarti ibnumu. Mudhaf. Berarti setelahnya adalah. Mudhafun ilaih. Berarti nggak boleh baca domba dong atau bibu. Karena sebagai mudhaf. Tabibi. Iya, itu tadi Pak Imam baca tabibu. Tabibu ya. Iya, saya diulangi. Kharaja bin tabibi minal baiti. Baik, artinya Artinya telah keluar. putranya. Putranya dokter itu telah keluar dari rumah. Nah, dari rumah. Barakallahu fiik. Diperhatikan ya teman-temannya Pak Imam. Meskipun menurut teman-temannya lama tapi ya dari situ keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, memahamkan kita. Saya silakan Pak Rusdin, barakallahu fiik. Sultan siap-siap tuh. Zahaba banut apa ini? Sahih. Oh iya. Zahaba banut Ta azab tajir di. karena ibnu enggak tanwin, dia iya, mudhaf betul. kan. Zahaba banut tajiri Ilas apa ini? Syamsiyah. SD? Ilas su. Ilas su apa nih kan? Nah, sahih. Ilas su. Ilas suki. Nah, mumtaz. Apa nasuk Pak Rusdin? As-suqu. Bakara. Bakar. Kalau mau bilang bakar. Bakara itu di mana dijual? Ah, itu. Iya, itu. Oh iya kan. Bui maksudnya sur. Bakar. Suku nih. Iya nih. Ada samanya juga ada. Putranya siapa? Putranya siapa? Putranya pedagang di Telah pergi ke pasar. Nah, mumtaz. Ke pasar itu. Barakallahu fiik. Ayo Pak Sultan. Iya, zahaba atau zahababnu. Afwan. Nampak Pak Sultan. Nomor 3 tadi, nah baca ulang. Zahababnu tajiri ila suqi. Jadi dua baknya. Zahababnu tajiri. Ya, zahababnu tajiri ila suqi. Putranya pedagang itu telah pergi ke pasar. Kan jumlah fi'liyah kan? Karena dia dahulu fi'il dan dahulukan fa'il diterjemahkan daripada fi'il gitu. Putranya Pedagang itu telah pergi ke pasar. Nah, barakallahu fik. Ayo silakan Pak Sultan
Al-rabi'. Ismul Ismul Sahih, ismul apa ini? Muhandis. Ismul muhandisi Faisal. Faisalu Naam. Was wasmut wasmut tabibun wasmut tidak tanwin Pak Sultan. wasmut tabibu Wasmu tidak tanwin, kenapa bisa? Makanya menurut Apa penyebabnya ismu tidak tanwin? Sebagai apa? Iya. apa sih? Mudah. Al-tarif itu penyebabnya hilang. Iya. Tapi adakah al-tarif? Ya, ada, Ustaz. Tidak ada, berarti bukan al-tarif penyebabnya. Apa lagi yang lain? Kan banyak penghilang tanwin. Sebagai apa yang coba sebutkan semua penghilang tanwin? 1 al-ta'rif, 2 mamnu' minas sarfi, ya kan? Yang ketiga adanya ya, wahai. Yuk, penghilang tanwin kan? Apa yang di pelajaran kelima pertama kali dipelajari? Penghilang tanwin. Ada idofah kan? Pelajaran idofah. Berarti apa yang menyebabkan ismu tidak tanwin? Apa susunannya idofah? Ada 2 penyusun idofah, ada 2 penyusun idofah Pak Sultan. Apa itu? Pertama, ada yang sandar, ada yang disandari. Mudaf dan mudaf ilaih. Berarti ini ismu kenapa tidak tanwin? Mudaf, Ustaz. Iya, sebagai mudhaf. Berarti setelahnya harus dibaca apa? Kan ada mudhaf, setelahnya ada. Mudaf ilaih. Berarti apakah harokatnya mudhaf ilaih? Kasrah. Berarti nggak boleh dibaca tabibu, ya. Nah, karena mudhaf ilaih. Wasmut tabibi. Naam. Mas'udun. Naam, artinya. Ayo dibaca ulang dulu. Diperlancar ismul muhan. Ada harokatnya loh. Ismul muhandisu. Ismu tidak tanwin kan? Karena sebagai mudhaf. Oh ya. Nah. Ismul muhandisu. Kan ismu mudhaf. Ismul muhandisi. Naam. Ismul muhandisi Faisalun. Naam. Faisalun wasmut tabibi. Mas'udun. Nah, artinya namanya insinyur itu Faisal. Naam. Terus dan namanya dokter itu Mas'ud. Baik, entas. Barakallahu fiik. Ya, ini soalnya kurang meroja aja ya. Bukunya ikut. Tidak dicari-cari juga di mana bukunya. Bertanya di grup, sambil lihat buku ini. Nah, barakallahu fiik. La ba'sa bih. Ayo, silakan. Menjawab. Bertanggung jawab. Udah kubaca ki. Oh, kita gitu tadi. Silakan Pak Anwar, nomor 5. Mas. Bersambung itu Mas. Iya, karena itu kan hamzah wasal nggak dibaca misalnya kalau di tengah. Berarti Masmur rajulun. Itu masmu itu ismu kenapa tidak tanwin? Apa yang menyebabkan itu? Berulang-ulang ini ya, diperhatikan teman-temannya kalau belajar ya. Nah, ismu kenapa tidak tanwin Pak Anwar? Karena Ada apa? al di depan. Mana alnya ismu? Ada enggak alnya? Ada agak alnya. Masa dibaca al ismu? Tidak dibaca al ismu kan? Karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf dia, setelahnya apa Pak? Mudhaf ilaih. Berarti harus dibaca apa harokat akhirnya? Enggak dhamma kan? Nah, itu berulang-ulang tadi, sudah berapa kali berulang-ulang ini. Ayo diperhatikan teman-temannya kalau belajar ya. Nah, kalau 3 gilirannya temannya, jangan perhatikan gilirannya ya, tapi gilirannya temannya diperhatikan. Ayo dibaca ulang. Masmur rajuli. Nah, Masmur rajuli.
rajuli. Nah, artinya siapa? Siapakah nama lelaki? Siapa namanya? Siapa namanya lelaki dewasa itu? Mumtaz, barakallahu fi. Ya. Kenapa pakai ma di sini? Kenapa bukan man? Kan di bahasa Indonesia siapa namanya, bukan apa namanya. Kenapa pakai ma, Pak? Ada yang tahu jawabannya? Silakan dibantu. Saya. Iya, silakan. Pakai mah karena nama yang ditanya. Tidak berakal. Melekat di nama. Karena nama itu tidak. Tidak berakal. Iya, karena nama itu tidak berakal. Makanya dipakainya pakai ma bertanyanya. Iya, kalau orangnya ditanya oleh pakai man. Man huwa, siapa dia? Man hadza, siapa ini? Man anta, siapa kamu? Ana mudarrisun, saya guru. Ana imamun, hakadha. Barakallahu fik. Ayo silakan Pak Arif nomor 6. Siapakah juga artinya? Nah, Ibnu man anta, Masya Allah. Artinya putranya. ibnu putranya siapa Anda? Nah, Ibn Ana benul Wazi. waziri. Nah, ana bin waziri. Masya Ana Allah. benul waziri. Saya Saya putranya. menteri. Oh, Pak Menteri. Menteri. Iya. Kira wasir namanya. Pak Menteri. Wazir. Menteri. Ya. Wazir menteri. Iya, menteri. Menterinya Pak Prabowo ini. Wazir, asalnya wazirun. Al-waziri. Kenapa al-waziri? Karena mudhofun ilaih. Ya, taib. Barakallahu fiik. Iya. Karena mudhof ilaih ini karena ada kan. Ibnu sebagai mudhaf, al-wazir sebagai mudhafun ilaih. Taib. Ayo silakan perhatikan 6 nomor ini. Berapa jumlah ismiyah, berapa jumlah fi'liyah? Ayo dihitung. Ismiyah 51. 2. Ismiyah 2. Ismiyah berapa? 2. Ayo dihitung dulu. Ayo, baik-baik. Oh, ismiyah. Ismiyah 4, sahih. Kalau fi'liyah? 2. Nomor berapa fi'liyah? 2 dan 3. 2 dan 3, muntah. Kenapa jumlah fi'liyah 2 dan 3? Karena diawali oleh Fil. Kharaja dengan sah. Kharaja dan sahabat. apa itu? Ya, diawali fi'il, ya. Maka jumlah fi'liyah. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita latihan mengirab ya. 51. Padahal 42. Irak. Rahman naik apa? Irak. Kharaja. Iya, coba kita lihat yang kita irab paling sedikit dulu ya. Naam, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Itu susunannya sama saja, Pak. Sama susunannya. Jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah apa yang dicari? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Berarti kata pertama kharaja dan dhahaba sebagai fi'il itu mabni atau mu'rab? Mabni di atas apa? Fathah ya. Kalau ada fi'il berarti ibnu dan ibnu sebagai fa'ilun ya. Ibnu langsung 2 nomor saya rapin nih, Pak. Ya, kharaja dan dhahaba fi'il mabni di atas fathah. Ibnu dan ibnu sebagai fa'ilun ya. Hukumnya fa'ilun marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dhammanya tidak tanwin? Mudhaf. Berarti at-tabibi dan at-tajri sebagai mudhaf ilaih. Hukumnya majrurun ya. Apa tanda jarnya? Kasrah ya. Barakallahu fiik. Min dan ila huruf jar. Semua huruf pasti mabni. Sahih, mabni di atas sukun ya, sukun. Kalau ada huruf jar berarti al-bait dan as-suk sebagai ismun majrur ya. Kentar orang sudah meroja ya. Minta video Iya, Masya Allah, minta video tahu ya, itu baru pelajar ya. Itu ya. Kalau ada yang ganjal ya silakan bertanya di grup. Enggak ada video, silakan bertanya. Videonya. Naam. Ya, berarti al-baiti dan as-suki ismun majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Selesai begitu. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengirab, ya kita bisa menerjemahkan dengan baik. Nah, kalau bisa dibaca itu berarti bisa mengirab sebenarnya. Bisa. Baik, barakallahu fiik. Mana yang jumlah ismiyah? Silakan dipilih mana yang mau diirab. Jumlah ismiyah. Nomor 1 dulu. Belum dipelajari itu. Khobarnya, ada bentuk khobar yang lain. Tayyib. Saya pilihkan ya. Jadi kebetulan saya antai. Enggak sih. Kan sudah dipelajari kaidahnya. Fi huruf. Khobarnya itu Pak di atas ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ibnu kan mubtada ya. Iya. Wa huwa mudhaf dan dia mudhaf.
Muhammadin mudhafun ilaihi fi huruf jar. Al-Iraqi ismun majrur. Nah, sekarang mana khobarnya Ibnu? Tidak nampak kan? Ada bentuk khobar yang lain dan kita belum pelajari. Sabar saya dulu ya. Belum kan tidak ada doma yang kedua. Tidak ada kan mubtada itu doma kan? Khobar juga doma. Mana doma yang kedua yang menjadi khobar? Enggak nampak. Ada kaidahnya ya. Nah, putranya Muhammad adalah dari Irak. Nah, kan dari penjelasan itu, dari terjemahan itu nanti khobarnya yang menjadi khobar nanti adalah fil Iraqi. Itu nanti menjadi khobar. Cuman masalah dia tidak doma kan? Nanti dipelajari insyaallah. Kayaknya saya enggak berani berikan. Nomor 4, lihat nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Ini dua kalimat. Masing-masing jumlah ismiyah. Kalimat kedua adalah ismut tabibi Mas'udun. Itu dua kalimat Pak ya? Ya. Nah, ini jumlah ismi. Ada tidak ciri-ciri khobar di depan? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ismu dan ismu sebagai mubtada. Ayo bersuara semua sebagai Mubtada. Kalau tidak ada ciri-ciri khobar pertama di awal, jangan ragu, kata pertama pasti mubtada. Berarti ismu sebagai apa Pak Imam? Mubtada. Apa hukumnya mubtada? Marfu. Apa hukumnya apa tanda rafa'nya? Dhamma. Semuanya jawab. Kenapa dhammanya tidak tanwin? Mudah. Berarti al-muhandisi dan at-tabibi sebagai mudhafun ilaih hukumnya iya majrur. Apa tanda jarnya Fat? Ya kasro. Kenapa fathah? Oh, afwan. Enggak bagus. Yang berapa ini Ustaz? Yang ini nomor 4 tadi. Oh, nomor 4. Oh pantas melamun saja. Saya yang Nomor 4 apa? Ini. Iya, nomor 4. Ya, baik. Jadi kita ulangi Pak Sultan. Ayo. Ya ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Ini adalah jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah dan tidak ada ciri-ciri khobar di depan sehingga ismu dan ismu sebagai mubtada. Hukumnya mubtada marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dhammanya enggak tanwin? Karena mudhaf. Ya, berarti al-muhandis dan al-tabib sebagai mudhafun. Hukumnya majrur. Apa tanda jarnya Fat? Kasra. Barakallahu fiik. Ismu dan ismu sebagai mubtada, berarti Faisalun dan Mas'udun sebagai khabarun. Hukumnya khabar marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Jelaskan dhamma. Nah, itu aja cara mengirabnya. Barakallahu fiik. 6. Nomor 6 lihat. Pertanyaannya. Ibnu man anta? Atau jangan, enggak usah deh nomor 6, nomor 5 aja. Masmur rajuli. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Silakan diterapkan kaidahnya. Ya, apa yang asal? Mubtada atau khobar? Ya kan? Kapan khobar di depan? Kalau ada ciri-cirinya, ya kan? Kan begitu. Nah, pertanyaannya, saya tanya satu-satu. Mana mubtada? Silakan Pak Imam. Pak Imam, mana mubtada? Ism. Satu, ismnya tidak. Ada yang mau tampil beda? Pak Rusdin? Enggak boleh ikut-ikut ya. Harus ada dalilnya. Silakan Pak Rusdin. Mana? 3 kata ini, ma, ismu dan ar-rajul, mana sebagai mubtada? Silakan Pak Rusdin. Rajul. Terapkan kaidahnya. Tidak boleh sama. Boleh, enggak apa-apa, boleh sama asalkan ada pertanggungjawabannya. Dengan Apa? Mana apakah yang dicari? mana mubtadanya? Mubtada dengan khobar di. Nah, saya tanya, dari 3 kata ini, kan ada mubtada khobar. Yang saya tanya adalah mana mubtada? 3 kata, apakah ma, apakah ismu atau ar-rajul? Silakan Pak Rusdin, mana? Ma atau ismu atau ar-rajul? Ma. Baik, perhatikan, adakah ciri-ciri khobar di depan? Ya kan? Ma, tadi Pak Rusdin mengatakan ma ini adalah mubtada. Tidak boleh. Cocok. Yang mana ini mubtada? Nggak bisa direvisi di? Nggak bisa. Katanya Pak Rusdin ma adalah mubtada. Oke, sudah satu orang. Silakan Pak Sultan. Saya ismu Ustaz. Ismu juga. Iya, ismu. Baik. Karena
Tunggu nanti kami ambil alasannya, saya tanya alasannya nanti. Nggak boleh ikut-ikut ya, bukan berarti banyak itu adalah kebenaran. Ya, yang kebenaran itu sesuai dengan dalil. Ya kan? Nah, nggak boleh ikut-ikut. Banyak belum tentu benar. Baik, silakan Pak Anwar. Pak, ya. Ismu juga, masya Allah. Oh, banyak ini ismu ini, masya Allah. Silakan Pak Arif. Ikut ismu. Menambil pemilihan ini. Menambil ini pemilihan. Ismu. Oh, sebab tahu Pak Yusra mau tampil beda? Iya. Pak Yusra. Rajulin. Masmur rojuli. Ayo Pak Yusra dengarkan. Masmur rojuli. Nah, mana mubtada Pak Yusra? Enggak boleh usahakan tidak ikut-ikut. Banyak Pak Yusra belum tentu benar. Banyak belum tentu benar. Betul lah. Oponen wajib. Maksud apa? Karena saya. Mana? Ayo. Yang ketiga yang mau kita Pak Yusra. Yang ketiga kayak Pak Yusra. Iya, sih beda tuh. Tunggu dulu. Muktadaun adalah isim yang jelaskan dan dijelaskan, sedangkan khobarun adalah isim Yang ketiga nih Pak Yusra. Saya kasih opsi, lihat penjelasan kapan khobar di depan. Saya kasih opsi. Ya. Clue. Saya kasih clue. Kasih ke clue. Itu tadi kapan khobar di depan. Kapan khobar di depan? Nah, kalau ada ciri-cirinya. Ketika kalimat yang di dalam terdapat ismun istifham. Oh iya, tahu ini jadi Oh iya. ismun istifham. Ma ismun Ada tanda istifham. tanya. Oh, berarti Bapak Arif belum sadar juga. Iya. Berarti, Rajul loh. berarti ikut saya Pak Arif ini. Parejo atau saya. Ada tanda Oh, tanya. siapa? Iya. Oh, rajulin. Rajulin. Hah? Rajulin. Apanya? Rajulin anunya apa namanya? Mubtada atau khobar? Khobarnya. Eh? Anunya mutadanya. Baik, rajuli. Oke, ada tampil beda satu. Kata tanya. Bukan Tayyib. pernyataan. Ayo, berarti yang pilih ma satu Pak Rusdin. Yang ismu ada berapa? Ada 4 ya. Kalau Pak Yusran tampil beda. Ar-rajuli. Ada kata tanda rofa kasro? Ya. Adakah rofa itu rofa itu tandanya kasro kah? Tanda marfu itu kasro kah Pak Yusran? Rafa apa tuh hari? Marfu. Marfu. Apa tanda sannya marfu? Doma. Nah, ini berarti kenapa Bapak ar-rajuli? Karena ada alnya. Taib, barakallahu fiik. Nah, ayo. Silakan Pak Sultan, kenapa ismu sebagai mubtada, apa alasannya? Karena Tadi sudah hampir benar ya, Masya Allah. rajul itu muftara ilaih. Mudhaf ilaih balik maksudnya. Gini. Apa ciri khobar di depan? Apa cirinya khobar di depan? Kan ini jumlah ismiyah, ya enggak? Jumlah ismiyah, ya kan? Tanya dia. Berarti yang dicari adalah jumlah ismiyah, apa yang dicari? Nanti kita itu jawab tak. Pada jumlah ismiyah, apa yang dicari? Apakah fi'il atau fa'il? Jumlah ismiyah. Apa penyusun jumlah ismiyah? Yang dicari adalah file. Mubtada atau khabar. Iya, jumlah ismiyah itu yang dicari adalah mubtada dan khobar. Tah, gitu kan? Objek Ah. yang di Nah, mubtada dan khobar. Sekarang kan asalnya itu jumlah ismiyah didahului oleh mubtada kan? Mubtada dulu baru khobar. Pertanyaannya, kapan khobar di depan? Kalau ada cirinya. Pada kalimat ini adakah ciri khobar di depan? Pak Sultan. Apa kita harus tahu dulu apa ciri-ciri khobar di depan? Apa itu? Silakan dibaca dulu. kalimat Masmur rajuli. Apa kalimat ciri-ciri khobar di depan, Pak Sultan? istifham. Ada kalimatnya berupa kalimat Pertanyaan. pertanyaannya ini. Pertanyaan tidak ini? Pertanyaan Ustaz. Adakah isi istifham? Tapi begini, Pak Sultan coba datangkan ciri khobar di depan. Datangkan coba. Baca catatannya enggak apa-apa. Mana catatan ta itu dulu kemarin? Ayo buka catatan ta. Enggak fokus ini. Ada pertanyaan Ustaz. Ya, kalimatnya berupa Ada empat pertanyaan. Ada. Ada pertanyaan. ya kalimatnya berupa
pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua apa? Ada? Ada tanda tanya, ada kata tanya. Ya, ada kata Kata tanya. ada kata tanya atau isim istif. Isim harus isim istifham, Pak. Karena beda itu harf. Ada isim, Isi. ada isim istifham. Ada tidak isim istifhamnya, Pak? Ada. Ada ya. Nah, Yaitu ma itu kan? Ma. Ma. Kemudian ada enggak isim rofa yang bisa marfu? Ada isim marifah enggak? Ismu itu marifah loh. Ismu itu marifah. Kenapa ismu marifah? Karena sandar ke isim marifah. Ar-rajul marifah tidak? Ar-rajul marifah tidak? Ar-rajul. Tidak. Ada al-tarifnya. Ada alternatifnya. Berarti marifah tidak? Marifah. Marifah, sesuatu yang ada al-tarifnya dia Marifah dia. marifah. Nah, ismu sandar ke ar-rajul. Maka ismu ikut marifah juga karena sandar ke ar-rajul. Ismu marifah juga. Kenapa ismu marifah, Pak? Karena sandar ke ar-rajul. Karena ar-rajul ini sebagai mudhof ilaih. Ngajak kasroh. Maka yang sandar kepada ar-rajul ikut juga marifah. Berarti apa alasan marifahnya ismu? Karena sandar ke isi marifah. Mana isi marifahnya? Ar-rajul. Maka sesuatu yang sandar kepada ar-rajul ikut juga marifah. Berarti ismu marifah tidak? Ismu marifah tidak? Marifah. Kenapa marifah? Karena sandar rajul. Kesandar kepada ar-rajul kan? Ar-rajul marifah tidak? Marifah kan? Sesuatu yang sandar kepada marifah, maka yang sandar itu juga marifah. Maka itulah alasan ismu marifah. Saya tanya, alasan ar-rajul marifah karena? Standar ke marifah. Perhatikan baik-baik, Pak Isron. Ar-rajul marifah karena apa? Al. Al. Karena al kan? Al itu menyebabkan Marifah. marifah. Sekarang yang pertanyaan kedua, ismu kenapa marifah? Karena dia sandar di ar-rajul. Iya, karena sandar. Berarti marifahnya ismu dengan marifahnya rajul berbeda. Paham? Marifahnya ismu dan marifahnya rajul berbeda. Marifahnya ar-rajul karena ada al-tarif. Marifahnya ismu karena sandar ke marifah. Jelas ini? Tayyib. Barakallahu fiik. Itu kaidah dua ya. Yang kedua yang menyebabkan isim itu marifah. Pertama karena al-tarif, yang kedua karena sandar. Ada yang mari. Iya, sandar kepada marifah. Silakan dicatat baik-baik itu. Sandar kepada marifah maka ikut juga marifah itu kayak baru ini. Saya sebutkan secara lisan. Berarti yang menyebabkan marifat kan ada al. Iya, yang menjawabkan pertama. Yang pertama adalah karena adanya al. Yang kedua karena sandar kepada marifah. Baik, silakan dicatat itu. Kaidah penting itu. Nah, penyebab kedua suatu isi marifah karena sandar kepada marifah. Baik. Naam. Ayo fokus Pak Sultan, fokus. Saya ini butuh kefokusan saya dulu. Fokusan. Gak usah takut kalau ditanya, ya. Gak usah tegang, gak usah gugup. Nah fokus aja. Taib. Karena juga saya juga ini nggak makan orang. Yang pertama karena al, yang kedua karena dia sandar. Iya, apa? Ciri ma'rifah yang kedua adalah isim yang sandar kepada isim ma'rifah. Maka isim itu juga ma'rifah. Nah, ciri ma'rifah yang pertama apa? Beral. Ciri ma'rifah yang kedua apa? Isim yang sandar kepada isim ma'rifah gitu. Isim yang sandar kepada isim ma'rifah. Maka hati-hati memilih sandaran. Ikut sifatnya itu. Iya kan? Nah, Tapi sudah kalau setiap ada al pasti gitu. iya kalau ada al ma'rifah. Khusus. Iya, betul. Nah, maka kalau ada sandar kepada isim ma'rifah, Dia kalau ada sandar kepada isim yang memiliki al tarif, maka yang sandar itu juga ikut sifat ma'rifah. Ya. Nah, Mengkhususkan nanti tadi. taib. Jelas ini? Berarti kan ismu tadi rofa ya? Dan dia bisa ma'rifah kan? Nah, berarti sudah memenuhi syarat khobar di depan. Maka jangan ragu mengatakan ma sebagai Masa isim istighfar. iya sebagai apa dia? Kata Sebagai apa? Sebagai khobar. Karena dia memenuhi syarat khobar di depan kan? Iya enggak? Iya kan? Apa sudah selesai catatannya Pak Sultan tadi? Isim ma'rifah yang kedua. Apa itu? Isim yang sandar? pada marifah Ustaz. Iya, tayyib. Berarti ismu ma'rifah kan? Dan ismu itu kan rofa kan dibaca dhammah. Berarti rofa dia kan? Dan dia bisa ma'rifah. Dia ma'rifah dan bisa
rofa. Berarti ini memenuhi syarat khobar di depan. Kalimatnya pertanyaan, adanya isim istifham di dalamnya, dan ada isim ma'rifah yang bisa rofa. Oleh karena itu jangan ragu, kata pertama sebagai khobar. Berarti ma ini khobar parusdin, bukan mubtada ya. Tayyib, barakallahu fiik. Ma khobar hukumnya marfu. Tapi ada tanda rafanya enggak? Ma ini ada tidak tanda rafanya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mabni. Sahih? Ya? Ya kan? Nah, karena mabni memang dia marfu. Khobar itu marfu, akan tetapi di sini terhalang tanda rafanya karena mabni. Isim istifham itu mabni. Tayyib. Sudah ada khobarnya, berarti ismu sebagai mubtada yang diakhirkan. Hukumnya mubtada marfu. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dhammanya tidak tanwin? Mudhaf. Berarti ar-rajulu apa yusran. Mudhafun ilaih, tidak mungkin mubtada apa yusran. Apalagi kasrah di situ. Ya. Nah, mubtada mubtada itu enggak mungkin kasrah. Enggak mungkin selama-lamanya. Enggak ada mubtada yang dikasrah. Enggak ada khobar yang dikasrah. Ya. Naam. Tayyib. Berarti ar-rajuli mudhafun ilaih, majrur, hukumnya majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Barakallah. Paham ini? Naam. Ya, apa jawaban tadi Ustaz itu? Yang benar, Horstin. Kita yang benar orang. Tapi sayangnya kurang disertai dengan dalil ya. Sebenarnya tadi di proses kita masih meraba ya, karena saya itu pendapat karena ada domanya tuh. Karena saya siasat ini bahwa mubtada itu dia marfu. Ya. Itu saja. Itu sudah mendekati dalilnya. Iya, Entas. yang Barakallahu fiik. menjelaskan tadi cocok berarti karena ada Iya. khobar. Oke, kita uji lagi kalau gitu. Kita uji lagi. Nomor 6. Uji lagi ya. Saya kasih clue, domir itu pasti ma'rifah. Kata ganti itu Pak ma'rifah. Iya, kata ganti itu ma'rifah. Ini ciri isim ma'rifah yang ketiga lagi. Isim domir itu ma'rifah. Isim domir, silakan catat. Isim ma'rifah yang ketiga adalah isim domir. Isim. Tadi dua nih. Tadi yang kedua. Kok bisa dilupa Isi sih? yang sandar ke isim ma'rifah. Nah, isim yang sandar kepada isim ma'rifah. Nah, sekarang yang ketiga apa? Apa tadi yang terakhir? Isim domir. Isim domir. Iya, ismud domir itu ma'rifah. Isim domir. Iya, berarti kalau ada sandar kepada domir, ya ma'rifah juga. Ulang Ustaz. Apa? Apa yang ketiga Ustaz? Yang ketiga isim domir itu ma'rifah. Ya, isim domir itu ma'rifah. Ya. Baik, yang pertama Pak Yusron, satu isim ma'rifah yang pertama adalah beral. Ketiga Isim domir. isim Domir itu ma'rifah. Isim domir itu ma'rifah. Ya, isim domir itu ma'rifah. Kalau yang kedua tadi, pusing yang kedua. Isim yang sandar kepada Isim isim yang sandar. ma'rifah, maka ikut juga ma'rifah Yang sandar kepada isim ma'rifah. ma'rifah. Maka isim itu ikut ma'rifah. Kalau bingung ini. Berarti aku cari ini catatanku yang mana ini ma'rifah. Bagus sih, memang ada buku catatan apa ya? Bagus sih memang. Nanti yang banyak catatannya bisa jadikan buku nanti. Bisa katakan penjelasan Durusul Lugah jilid 1. Jadikan buku. Nah, bisa ada manfaatnya, manfaat untuk orang lain. Mungkin manfaatnya kita bisa jual bukunya. Begitu. Nah, apalagi kalau dosen meneliti kan? Meneliti. Ya. Lihat ini, ada tidak ciri-ciri ma'rifahnya kolam? Ada al-tarif enggak? Kan yang menyebabkan ma'rifah al-tarif kan? Iya. Ada tidak al-tarifnya ini? Berarti bukan ciri-cirinya. Berarti ini tidak nampak ma'rifah ya? Ya kan? Tidak nampak ma'rifah kan? Sekarang apa ciri-ciri ma'rifahnya? Saya katakan ini ma'rifah. Kenapa? Tadi ini mudhaf kan? Mudhaf kan? Sandar kepada apa? Mudhaf nilai yang Ma'rifah. maka yang sandar ini ikut juga ma'rifah. Ya? Nah,
Kalau al-mudarris siapa ciri marifahnya? Al. Al. Kalau kolam apa ciri marifahnya? Sandar ke sandar. Kalau domir Pak mutlak marifah. Kalau domir mutlak marifah. Huwa. Sepasti marifah dia. Karena dia bersandar. Enggak. Memang domir marifah. Intinya domir marifah. Kaidahnya. Domir marifah. Iya, enggak ada kaidahnya. Dia sudah menjadi pokok. Dia sudah paten. Dia dia kan sudah jelas dia siapa. Kita katakan dia. Anta, kamu. Kan jelas kan? Ya kan? Nah. Yang keempat adalah isim isyarah. Pasti marifah. Isim isyarah. Ismul isyarah. Kan ditanya, iya pasti marifah. Isyarah. Ma. Hada. Hada. Kalau ditunjuk hada, marifah kan? Ini hada. Berarti marifah isim isyarah itu ini. Ya kan? Kan jelas yang ditunjuk. Berarti tertentu. Nah, yang keempat ini isim isyarah marifah. Jelas ini? Taib. Jadi berarti sudah berapa isim marifah yang kita ketahui? Sudah 4. 1 beral ta'rif, 2 standar kepada isim marifah, 3 domir, yang keempat isim isyarah. Nah itu dia. Masih ada nanti yang kelima. Baik, tapi sabar saja. Nah, sekarang saya sudah berikan clue. Nomor 6 ini penting mengetahui domir itu marifah. Ibnu man anta. Perhatikan. Ciri. Ada apa yang keempat tadi? Yang keempat Iya, isim isyarah. Contohnya hada. Isim marifah keempat adalah isim isyarah. Iya. Contohnya hada atau hadihi atau dalik atau tilka. Sudah dapat sebelumnya Pak Imam di pesantren? Isim isyarah, isim marifah. Sudah cuma mungkin lupa. Naam. Memang itu ilmu kalau tidak meroja ya diterlantarkan namanya, enggak bisa. Dan murojaah yang paling terbaik adalah dengan mengajarkannya. Murojaah yang paling terbaik adalah dengan mengajarkan. Itu yang terbaik. Nah, saya sangat bersyukur kalau ada yang mau belajar sama saya. Karena saya juga dapat manfaatnya, ya. Nah, Biasa istilahnya. iya, itu luar biasa. Jadi Pasti ada kemajuan. Tapi perhatikan nomor 6. Terakhir ini kita latihan begini. Ibnu man anta. Ya, ini jumlah ismiyah. Perhatikan, jumlah ismiyah itu biasanya mubtada di awal. Dan kadang juga khobar di awal. Kapan? Kalau ada cirinya. Pertanyaan saya, mana mubtada? Ayo. Saya silakan Pak Anwar. Dari 3 kata ini, Ibnu man anta. Mana mubtada'nya? Perhatikan ciri-ciri khobar di depan. Perhatikan, terapkan itu. Pertanyaan saya Pak Anwar, dari 3 kata ini, Ibnu, man, dan anta, mana sebagai mubtada? Ibnu. Baik. 1, Ibnu. Pak Arif? Man. Ibnu. Mubtada man. Man. Taib, man. La ba'sa bih. Taib. Enggak bisa lagi direvisi, bentar baru revisi. Mubtada. Kan begini kan, saya sudah kasihkan clue dari awal bahwa Ada jawaban kaget. Ada juga jawaban mau suruh pikir. kan begini, saya ulangi. Oke, kita revisi, kita ulangi semua, kasih kesempatan lagi. Kan gini, ini kan jumlah ismiyah. Jelaskan. Jumlah ismiyah itu yang dicari adalah mubtada dan khobar. Pada asalnya jumlah ismiyah itu diawali oleh apa? Mubtada atau khobar? Mubtada kan pada asalnya gitu kan? Nah, tapi kadang juga khobar di depan. Kapan? Kalau ada? Nah, kalau ada cirinya. Pertanyaan, ini kan di sini ada enggak ciri-cirinya? Silakan diterapkan itu, silakan terapkan, ya. Amati itu, ya. Kalau tidak ada ciri-ciri langsung aja kata pertama adalah mubtada, enggak ada masalah. Cuma di sini kayaknya ada deh ciri-cirinya kan. Mubtada dia di awal, tapi silakan diamati. Pertanyaan saya, Pak, mana mubtada'nya di sini? Dari 3 kata ini, apakah ibnu, apakah an atau anta? Silakan ulangi Pak Anwar, silakan pilih salah satunya. Saya Iya. Ibnu. Tetap ibnu ya. Barakallahu fiik. Langsung ganti 1. jawaban. Langsung ganti jawaban. Baik, silakan Pak Eri. Masih istiqomah dengan jawabannya? Oh, masih istiqomah tahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayo, silakan Pak Yusran. Ibnu juga. Karena katanya doma kan? Nah, itu saya tebak pikirannya karena katanya doma. Baik, barakallahu fiik. Silakan Pak Imam. Mau tampil beda Pak Imam? Tapi kalau saya mendapati orang yang benar, saya akan tanya alasannya. Nah, jadi 2 itu komponen benar ya. Dia pertama bisa menebaknya mana, dan yang kedua mampu mendatangkan dalilnya. Baik, silakan Pak Imam, mana mau tampil beda Pak Imam?
Labas sabi. Ingat pertanyaan Ustaz. Mana saya kali kasih lagi clue. Kan pada awalnya jumlah ismiyah itu biasanya diawali oleh mubtada. Tapi kadang juga diawali oleh khobar. Ya, kapan diawali khobar? Kalau ada cirinya. Nah, silakan dipikirkan itu clue-nya. Silakan Pak Imam, mana mubtada? Iya, kan ada apa ciri-ciri khobar Pak Imam? Di depan. Kalimat pertanyaan, ada isim istifham, ada isim ma'rifah yang bisa rofa, begitu. Ada isim ma'rifah yang bisa rofa. Ibnu juga. Baik, barakallahu fi. Silakan Pak Rusdi. Ulangi dulu pertanyaan pertanyaannya saja. Yang mana di sini? Ibnu man anta ini jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah yang dicari adalah mubtada dan khobar. Iya, Pertanyaannya, mana mubtada? Mubtada. Mana yang diterangkan? Ini kalimat apa? Pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Nah, itu sudah ada kan? Ada cara ciri-ciri khobar di depan kan? Tinggal mati selanjutnya. Ada gak isim istifham? Ada gak isim ma'rifah yang bisa rofa? Mubtada. Ya, mana mubtada? Ayo. 1, 2, 3. Putranya siapa ini? Putranya siapa? Mau tampil beda? Mau tampil beda? Tapi harus nanti ada dalilnya itu. Tampil. Beda sekali nih Anda menjawab. Anda boleh tidak menjawab, harus ada. Beda sekali. Sudah disuruh di sini. Anta tadi. Ya, tampil beda. Tapi nanti kalau ya, nanti saya pilihkan ya. Ya, terakhir Pak Sultan. Kalau saya samanya STPR Ustaz. Apa? Man. Masya Allah. tanda tanyanya gitu. Tidak. Jadi alasannya sebentar ikut Iya. tongki Pak. Mungkin Pak Arif dan Pak Sultan mengatakan Ibnu itu khobar dan man itu mubtada. Begitu ya? Oh, tadi. 6. Dan yang benar adalah anta. Tapi saya mau tahu apa ya alasan Pak? Iya. Harus din. Anta yang mau diterangkan. Ya, Anta yang mau diterangkan. anta yang mau diterangkan. Betul, biar dari segi definisi, tapi apa ciri-ciri khobarnya? Ciri-ciri. Kan mubtada di belakang kan? Pasti mubtada di belakang karena yang paling terakhir. Iya. Berarti khobar di depan. Iya. Nah, berarti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Iya, Ciri-cirinya khobar apa? di depan. Kan sudah pasti mengatakan, Pak Rusdi mengatakan khobar itu di depan. Iya. Karena sudah pasti mubtada di belakang kan? Kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan mumtaz. Terus apa lagi? Kalimat pertanyaan. Terus apa lagi? Ciri keduanya? Ada? Kebetulan minta benar Ustaz. Enggak. Ada isim Mana isim istifhamnya? Istifhamnya man. Man. Tah. Yang kedua, ada tidak isim ma'rifah? Ada domir enggak? Ada. Domir mana domir? Anta. Anta itu domir kan? Domir. Domir tadi apa? Ma'rifah kan? Iya. Ma'rifah. Ada tidak yang menyebabkan domir itu jar atau nasab? Ada huruf jar sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Dan tidak ada penasab kan? Tidak yang menjadikan dia mansub. Berarti dia kembali ke marfu atau rofa. Berarti ini anta ma'rifah sekaligus bisa rofa. Kenapa bisa rofa? Karena tidak ada yang menjadikan dia jar atau nasab. Berarti itu alasannya. Maka cukuplah dia menjadi kalimat ini khobarlah di depan. Berarti Ibnu adalah khobar. Apa hukumnya khobar? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Doma. Kenapa domanya tidak tanwin? Mabni. Kenapa tidak tanwin? Tidak ada alnya. Sebagai apa? Sebagai mudhof, ya. Sebagai mudhof. Berarti man sebagai mudhofun ilaih. Hukumnya majrur. Ada tidak tanda jarnya? Tidak ada. Kenapa? Mabni. Berarti anta sebagai mubtada, ya. Kan khobar Ibnu. Nah, mubtada, ya. Hukumnya marfu. Ada tidak tanda rafa'nya? Tidak ada karena domir itu mabni. Domir itu mabni. Lihat catatannya, domir masuk juga mabni. Domir isyarah semua. Iya. Baik. Nah gitu. Berarti sini yang benar adalah Parusdin. Cuma belum bisa mendatangkan dalil. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut, tapi kebenaran itu dilihat dari dalil. Apakah mencocoki dalil atau tidak? Gitu. Tadi saya bilang anta karena dia yang mau diterangkan itu saja. Iya, tapi benar juga itu yang mau diterangkan. Tapi secara zahir itu mau diperjelas supaya ada bukti. Entas barakallahu fiik. Naam. Iya kan? Naam, Ibnu man anta, putranya siapa kamu?
Gitu. Barakallahu fiik. Jelas ini ya? Taib. Barakallah. Kalau ada ciri-ciri khobar di depannya, jangan ragu, katakan kata pertama adalah khobar. Taib. Ayo ikuti lagi al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Al-ka'batu. Al-ka'batu. Al-ismu. 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 Alismu. 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 Kan langsung wasol. Al-ibnu. Alibnu. Alibnu. Bukan al-ibnu. Salah itu. Alibnu. Al-ibnu. Langsung di Naam. Al-ammu. 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 Al-khalu. Al-khalu. Al-haqibatu. Al-haqibatu. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Asy-syari'u. As-syari'u. Syari'u. Muglaqun. Muglaqun. Tahta. Tahta. Hunaka. Hunaka. Al-muhandisu. Al-muhandis. Ayat terjemahkan al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. Naam. Ar-rasulu. Rasul. Utusan. Utusan. Naam. Al-ka'batu. Ka'bah. Nah, al-ismu. Nah, Namamu. nama. Taib. Al-ibnu. Putranya. Putra. Al-ammu. Oh, Paman, om ya. Om. Tapi jalur dari bapak. ayah ya. Al-khalu. Paman. Om juga, paman juga. Cuman jalur dari Ibu. ibu. Taib. Al-haqibatu. Tas. Tas. As-sayyaratu. Mobil. Mobil. Asy-syari'u. Jalan Baru. raya. Asy-syari'u jalan jalan raya. Jalan raya. Baik. Muglaqun Tutup. tertutup. Tutup. Tahta di bawah. Di bawah. Hunaka di Di sana. di sana. Al-muhandisu in Mana? Insinyur. nah, Insinyur. insinyur, engineer ya. Di mana? Muhandis. Di bawah. Mana Oh, kan? yang di bawah. Oh, habis dia. Enggak ada situ. Nah, Saya cari. ya, pertanyaan. Yang kedua tadi Ustaz Ka'bah itu atau Ka'bah? Al-Ka'batu. Kenapa di sini Ka'bah? Salah tulis. Oh, Kan tidak ada penyebabnya dia memfathah. Al-Ka'batu. Kita belum belajar yang memfathah. Tapi sekiranya demikian, subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga dulu.